Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Hari ini minum teh dulu karena dibatasi kopi. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu memberikan advice tentang kesehatan. Bismillah. Oke, tentang tajuk tiada Tuhan selain Allah. Kemarin sudah seri yang kedua, maka sekarang seri yang ketiga dan kita usahakan ini tamat ya. Nanti kita bikin lagi kajian dengan tajuk yang tersendiri. Jadi ini sekarang kita masuk yang ketiga. Oke, sebelumnya aku ingatkan lagi kepada teman-teman semua, mari kita doakan bersama semua saudara-saudara kita yang mengambil peran dakwah, mensupport dakwah ini ya, baik dari anti skip maupun dari dana infak ya. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya dan kita doakan semoga itu semua menjadi catatan amal soleh beliau berserta keluarga ya, menjadi catatan langit di akhirat kelak nanti. Oke, dan alhamdulillah sampai sekarang channel ini masih bernapas. Masih bisa ketemu kita ya. Sebelum aku lanjutkan, aku akan membaca dulu satu komen ya, dan ini komennya bagus, mengingatkan aku peristiwa masa lalu ya. Ini komennya ini ada di seri pertama, tiada Tuhan selain Allah, di seri pertama, yaitu dari SA. Begini, backgroundku bukan teologi. Ketika lihat video ini, aku lebih tertarik dan paham. Baru ini kali dapat dosen yang mumpuni dalam mengupas diksi Tuhan. Lanjutkan. Nah, itu ya. Jadi aku ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin ada 10 tahun yang lalu kan, aku itu sering ngisi kajian di kampus-kampus gitu ya. Di kampus-kampus. Sekarang enggak pernah. Karena kebijakan kampus juga sudah berubah ya, terutama karena kita salah memahami diksi radikal itu apa, itu salah. Sehingga dengan sebuah pemahaman mencegah radikalisasi kampus, jadi orang luar nggak boleh lagi atau tidak lagi diundang untuk mengisi kajian-kajian di kampus. Dan sekarang kajian-kajian di kampus itu, kalau aku tanyakan kepada mahasiswa itu, yang di situ ya dosen-dosennya sendiri. Jadi ilmunya yang muter itu aja dan dari orang-orang itu aja. Nggak ada asupan dari luar kampus, itu nggak ada ya. Tapi ya bagaimana lagi kebijakannya seperti itu. Itulah efek dari sebuah kesalahan ketika kita salah memahami diksi radikal. Dikirain radikal itu negatif ya. Sehingga ada istilah bahwa kampus jangan terpapar radikalisme, itu salah memahaminya gitu ya. Dulu ketika aku masih sering diundang di kampus-kampus itu ya, ngisi kajian di kampus itu, ada mahasiswi tapi dia sudah selesai, belum wisuda tapi sudah selesai skripsinya. Dia mengikuti kajianku cuman karena dia sudah selesai, dia di luar, tidak ikut di dalam ya, tidak duduk bersama adik-adik kelasnya gitu ya. Pada waktu itu aku menjelaskan tentang konsep Tuhan ya. Setelah selesai kira-kira ya 2 atau 3 jam lah ya, berikut tanya jawabnya itu, kita pulang dan si mahasiswi ini bilang sama aku, kajiannya menarik sekali ya cara mengupasnya, dan saya tidak pernah mendapatkan penjelasan seperti itu walaupun saya dulu pernah mondok. Jadi beliaunya ini sebelum kuliah SMA-nya itu campur mondok gitu loh ya. Dia tidak pernah mendapat sebuah penjelasan tentang bagaimana sih kita memberikan sebuah kriteria sehingga sosok itu
bisa disebut sebagai Tuhan itu kriterianya apa dan bagaimana cara menjelaskannya. Itu Mbak yang satu ini enggak pernah dapat. Dia merasa puas setelah dengar kajianku ya, meskipun dari luar karena dia peserta tapi sudah tidak ya masih dibilang mahasiswi ya karena belum wisuda. Dia di luar gitu ya, duduk di luar. Padahal dia mengaku dia pernah mondok gitu loh. Jadi sama persis dengan saudara kita SA ini ya. Backgroundku bukan teologi. Ketika lihat video ini aku lebih tertarik dan paham. Baru ini kali dapat dosen yang mumpuni dalam mengupas diksi Tuhan. Lanjutkan. Nah ini artinya sama, suasana yang dihadapi dengan Mbak yang aku ceritakan itu sama ya. Kenapa sih bisa begitu? Karena ustadz-ustadz kita itu terkungkung dalam padahal keilmuan itu sebetulnya itu bebas-bebas saja, tidak harus seperti kan aku bilang bahwa aku itu tidak harus menjadi guruku. Guruku itu hanya mensuplai pengetahuan ke aku. Makanya aku bilang, kamu itu di samping belajar harus ngajar. Kalau sudah belajar di sini, giliran kamu ngajar, kamu ajarkan. Jadi kamu belajar ya kamu ngajarkan. Dan kamu kesini tuh hanya mencari pengetahuan, mencari ilmu. Dan kamu harus menjadi dirimu sendiri. Artinya kamu jangan jadi Gus Beti. Aku kan bilang begitu. Dan kamu pun boleh berbeda pendapat dengan Gus Beti. Aku kan bilang begitu. Jadi ada kebebasan mengeksplor pengetahuan itu. Lah ustadz-ustadz kita, guru-guru ngaji kita biasanya kalau menjelaskan, kalau saat ini topiknya tentang tauhid, ya dari dulu begitu saja. Dia tidak berani passing over. Bagaimana cara menggunakan metode lain sehingga orang itu bisa paham? Karena yang disebut pencerahan itu adalah ketika orang yang mendengar penjelasan kita itu paham. Ada pencerahan gitu loh. Dan alhamdulillah terima kasih Mas SA atau Mbak SA ya. Semoga apa yang Anda dapatkan di sini Anda sampaikan kepada teman-teman Anda lainnya. Dan ini sebuah kebahagiaan bagi aku juga. Aku ingin apabila ini tercatat sebagai amal soleh itu juga terbagikan untuk kalian semua yang mendukung channel ini ya. Artinya ada orang yang mendapatkan pencerahan sehingga dia bisa mengenal Tuhan secara benar. Ya. Seperti Mbak tadi itu, padahal dia pernah mondok tapi nggak pernah mendapatkan penjelasan seperti ini, dia bilang begitu. Oke, selanjutnya aku kasih rekomendasi ya, kalian nanti lihat lagi karena aku nggak akan menjelaskan di sini karena aku sudah jelaskan videonya sudah ada juga. Itu 1 tahun lalu ya. Judulnya kacau, nggak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Nah, ya, nanti kamu lihat video itu ya, karena di sini nggak akan aku jelaskan secara rinci, aku jelaskan sekilas saja. Dan ini ketika teman Kristen kita ya wajar lah karena mereka juga tidak mungkin belajar bahasa Arabian ya. Jadi nggak tahu, dikirain kata tauhid itu tidak mengakar di dalam Al-Quran ya. Masalahnya mereka tasrif aja nggak ngerti bagaimana bisa tahu kalau ternyata tauhid itu bukan sesuatu yang lepas seperti Tritunggal. Kalau Tritunggal itu lepas landas, dia tidak mengakar kepada Alkitab. Tidak ada sebuah diksi yang itu berkumpul menjadi sebuah narasi terus bisa diartikan itu Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Karena Tritunggal itu memang dicangkokkan ke dalam kekristenan lewat yang namanya filsafat. Dia tidak Alkitabiah gitu. Jadi ya akhirnya aku jelaskan supaya teman-teman Kristen ngerti. Di sini aku jelaskan ya. Kira itu ini sebentar supaya nanti om-om, mbak-mbak, mas-mas nyarinya gampang. Sebentar. Sebentar ya. Dia biar berputar. Yang ini ya, nanti lihat yang ini. Di sini. Oh, sebentar. Ini sudah. Nanti kalian setel yang ini ya. Kalian remind kembali ya, kembali yang sudah lihat di remind, yang belum ya pengetahuan baru.
bagaimana sebetulnya kata tauhid itu mengakar pada Al-Qur'an, yaitu pada kata ehad ya. Oke. Karena di sini nggak mungkin aku jelaskan ngulang-ngulang kan, nanti habis waktu ya. Toh videonya sudah ada, lebih baik melihat yang sudah ada gitu. Oke. Sekarang aku akan coba jelaskan dalam lugotan Arabiannya ya. Kemarin sudah ya, ini seri ketiga ya. Jadi Tuhan ini kita tidak pakai Tuhan, kita langsung aja ke ilah. Ya. Tiada ilah ya, tiada ilah selain Allah ya. Dan aku sudah jelaskan kemarin ya. Memang bagi mereka goiru Islam yang di luar Islam, memang bagi mereka ada banyak ilah, tapi bagi kita hanya satu ilah saja, yaitu Allah ya. Yang aku coba mengambil kerangka berpikir dari siapa itu, Paulus ya, ketika Paulus harus menduduk perkarakan konsep tauhidnya ya. Jadi Paulus itu bertauhid, bukan bertritunggal, bertunggal dia ya. Oke. Ini kalau teman-teman Kristen nggak terima silakan bantah. Aku tunggu bantahannya. Tunjukkan sama aku di mana Paulus itu memegang paham Tritunggal. Enggak. Paulus itu tetap memegang paham Allah Tunggal, ya. Jadi salahnya Paulus itu bukan di konsep teos. Berulang-ulang. Ini teman-teman Islam banyak yang nggak tahu sih ini kadang-kadang ya. Jangan salahkan Paulus dalam konsep teos, karena dia masih setia terhadap keesahan Allah dalam konsep syahadat Sema, yaitu syahadat Yahudi ya. Kalau mau mengkritisi Paulus nanti lewat soteriologi salib, karena konsep keselamatan itulah yang dia bangun ya. Oke. Tidak ada ilah ya selain Allah. Oke. Sekarang aku hapus ini ya. Aku hapus. Ini Arabianku ini agak bukan agak sih, memang jelek ya. Harus hati-hati aku nulisnya. Kan ini la ya. La ilah ini habis ini. Ini ya, gini ya. La ilaha illallah. Ya. Ini dulu. Ini kamu pahami. Begini. La ilaha illallah. Ini nanti kalau dalam konsep umum disebut syahadat. Ya, syahadat itu kesaksian. Karena yang disaksikan dua, maka disebut syahadatain ya, kesaksian tentang Allah, tentang eksistensi teos yaitu Allah, kesaksian tentang eksistensi messenger yaitu Kanjeng Nabi Muhammad ya. Jadi nanti la ilaha illallah ini bisa kita urai seperti ini. Ini la ini ya. La ini gimana? Gini. Ya. Oke. Ini namanya nafi. Benar. Nafi. Ya. Nafi itu adalah pelenyap, tidaklah dilenyapkan. Ya, ada kata-kata yang lebih maut lagi selain lenyap, dilenyapkan. Ilah-ilah lain selain Allah itu dilenyapkan. Ini namanya nafi atau pelenyap ya. Ini masih baru ya. Pelenyap ya, ini nafi. Kemudian ini harus mikir ini. Ini ya, ini namanya manfi ya, manfi ya. Apa manfi itu? Yang dilenyapkan, yang
dilenyapkan, ya. Jadi ilah-ilah lain itu dilenyapkan oleh ini ini pelenyap, dilenyapkan, ya, ilah. Itu harus ngerpeknya tuh, ya. Ini ya. Ini namanya itsbat, penetapan. Sidang itsbat itu sidang penetapan. Misalkan kapan kita mau Idul Fitri, ada sidang itsbat, itu penetapan. Ya, penetapan. Oke, ya. Baru nanti ini, nah ini mukir ini. Ini mutsabit, ya, mutsabit. Ini mutsabit. Apa mutsabit itu? Kalau ini penetapan, ini yang, aduh, ini ada baru tapi terlalu runcing dah sehingga tipis. Udah beli ini tadi. Ini dibeliin teman ini. Ya. Yang dia masih runcing, jadi nggak bisa tebal seperti ini. Tapi semoga nampak ya, nampak ya. Yang ditetapkan, nih, ya. Perhatikan di sini. Jadi la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, itu la. Ini nafi, pelenyap. Ya. Ini namanya nafi, pelenyap. Sudah, apa saja dilenyapkan. Dia nggak mau pandang bulu, lenyap. Ya. Apa yang dilenyapkan? Ini ilah ini. Ini dilenyapkan, manfi. Kalau ini nafi, ini manfi. Ini pelenyap, ini yang dilenyapkan. Setelah lenyap, ada pelenyap, dilenyapkan, ya. Baru ada penetapan. Ini berarti udah kosong kan dia, ditetapkan. Nih. Ya, itsbat. Nih, penetapan. Yang ditetapkan apa? Nih, Allah ini. Ya. Nih. Jadi ini nafi, ya. Ini manfi, ini itsbat, ini mutsabit. Ini pelenyap, ini yang dilenyapkan, ini penetapan, ini yang ditetapkan. Jadi ada berapa ini? Kita pecah itu menjadi 1, ya. Terus 2, 3, 4. 4. Pelenyap, dilenyapkan, penetapan, yang ditetapkan. Ini untuk memperkokoh penjelasanku. Bagi mereka memang banyak ilah itu, tapi kita lenyapkan. Ilah-ilah ini kita lenyapkan, ya. Dilenyapkan, ilah-ilah ini kita dilenyapkan, ya. Ya, memang bagi mereka memang banyak ilah, tapi bagi kita ini kita lenyapkan ilah-ilah. Baru setelah lenyap semua, kita tetapkan itsbat, ya. Siapa yang ditetapkan? Ini Allah. Jelas ya? Semoga jelas lah. Ya. Nih. Ya, Allah. Inilah yang disebut syahadah. Syahadah itu kesaksian. Kalimatnya ini lengkapnya kan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Lengkapnya kan itu, ya. Ini kita diskusikan yang pertama dulu, yang tiada Tuhan selain Allah kan yang ditanyakan, ya. Sebetulnya lengkapnya itu seperti yang aku bilang tadi, ya. Itu namanya syahadah, ya. Kesaksian. Sampai sekarang belum ada teman Kristen yang tanya, apanya yang disaksikan gitu.
Kalau tanyanya bagus, baik-baik, insya Allah aku jawab ya. Tapi kalau tanyanya nggak sopan itu nggak usah dijawab. Karena apa? Yang nggak sopan itu kan anjing. Anjing bagaimanapun ya tetap anjing, maupun dijelaskan percuma gitu ya. Tapi kalau dia tanya, Gus, itu gimana ya? Kok bisa disebut kesaksian? Padahal kan kapan ketemunya dengan Allah, kapan ketemunya Nabi. Kalau sahabat sih masih mending, Gus. Mereka ketemu dengan Nabi lah, kita ini gitu. Kan nggak pernah ketemu Allah, nggak pernah ketemu Nabi. Terus yang disaksikan apa ya, Gus? Nah, kalau gitu aku mau jawab ya. Tapi kalau tiba-tiba nyerang umat Islam tuh bersaksi palsu gitu, ya sudah, tak biarin. Karena itu anjing ya. Anjing itu Al-Quran sudah mengatakan. Al-Quran itu tidak bisa meleset ya. Yang namanya anjing ya begitu. Kamu kasih tahu, nggak kasih tahu tetap aja melet. Lah untuk apa dikasih tahu? Biarin aja. Yang penting kita sudah pernah kasih tahu. Setelah dikasih tahu tetap melet, ya sudah, nggak perlu dikasih tahu lagi. Tapi bukan berarti kita tidak sama sekali memberitahu. Kita kasih tahu. Setelah kasih tahu kita lihat dia melet nggak. Kalau melet, wah anjing ini. Ya sudah, nggak usah. Ya. Jadi kalau yang menyerang dengan tuduhan-tuduhan yang narasinya tidak elok itu sudah biarin aja. Ya memang anjing. kita nggak bisa merubah anjing menjadi manusia kalau anjingnya sendiri nggak mau dimanusiakan gitu ya. Sebenarnya aku menunggu ada pertanyaan dari teman-teman Kristen supaya aku jelaskan yang disaksikan itu apa. Karena apa? Itu diskusi beratku masa lalu ketika aku masih di Facebook, diskusi beratku dengan teman Kristenku, dan akhirnya kami mendapatkan sebuah titik temu. Ya. Dan terus terang aja, meskipun yang aku ngaku Islam ini kok ditanya begitu belum tentu bisa jawab, belum tentu ngerti. Ya. Belum tentu ngerti itu kok ditanya. Yang disaksikan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saksi itu kan harus dalam satu ruang dan waktu terhadap objek yang disaksikan. Gitu loh. Ini jangankan orang-orang Islam, ustadz-ustadznya aja yang goblok-goblok itu belum tahu, nggak tahu itu kok ditanya yang disaksikan apanya. Kok soksa saksi gitu. Ya. Begitu juga teman-teman Kristen sedikit kesaksian opo, ngerti nggak? Jangan-jangan kalian ya goblok juga semua, yang bisa ngomong tapi nggak ngerti maksudnya, ya. Oke, makanya teman-teman Islam juga harus belajar sehingga bisa menjelaskan ketika ditanya yang disaksikan itu apa. Sedangkan Anda tidak bisa kan menyaksikan Allah, sedangkan Anda tidak hidup sejaman dengan Nabi. Itu syahadatain, itu syahadat dua kesaksian. Kesaksian terhadap Allah dalam perspektif teologis, ya, messenger, ya, itu nanti kepada kanjeng Nabi, ya, kenabian, gitu. Apanya yang disaksikan? Ya. Oke. Selanjutnya, ya, aku akan jelaskan kepada kalian. Ini sudah jelas ya. Ada pelenyap, ada yang dilenyapkan. Ini loh. Ini ya. Ini gelas ini harus dibikin habis dulu. Dihabis ini, yang membuat habis itu loh ini. La. Ya, yang dihabiskan tuh ilah. Nah, ini. Tehnya itu habis ya. Aku peragakan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ya. Ya, sudah, ini yang menghabiskan, sudah dihabiskan, diisi penetapan, diisi apa? Diisi air putih. Jadi dia nggak bercampur dengan air teh. Adanya itu di gelas ini cuman air putih, tidak ada yang lain. Ya, kenapa? Sebelumnya sudah terkontaminasi, ada yang lain. Itu harus dibuang jauh-jauh, dilenyapkan, baru nanti ditetapkan. Ya, alhamdulillah kok terpikirkan ide. Kan paling gampang kalau jelaskan dengan peragaan seperti ini ya. Jadi ada isinya dibuang dulu sampai bersih, baru diisi kembali dengan yang benar. Betul. Kalau enggak, kalau ini ada isinya, terus
kamu isi, itu namanya mencampur. Itu syirik. Nah, sekarang aku jelaskan syirik sama kalian. Ya. Aku jelaskan syirik. Sudah ya, ini ya, clear ya. Oke, aku hapus. Ini semua yang kita jelaskan ini adalah konsep tauhid. Tauhid, ya. Tauhid. Nanti tentang apakah ada kata tauhid dalam Al-Quran, itu penjelasannya silakan lihat di video yang aku recommended tadi ya. Jadi aku nggak usah jelaskan di sini ya. Makanya nanti dilihat dulu itu supaya tahu tauhid itu gimana sih gitu ya. Ini tauhid. Lawannya tauhid itu syirik. Ya. Syirik. Tauhid dulu ya, tauhid. Dalam surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Ya. Nanti dari sanalah terjadi tasrif sehingga ahad itu berubah menjadi tauhid. Jadi akarnya di sana. Nanti jelasnya di video yang aku bilang, ya. Yang kalian perlu tahu, kalian kalau membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, mesti ahad itu diterjemahkan satu atau esa, ya. Satu atau esa. Satu aja, kita pakai tunggal aja ya. Kita pakai tunggal. Pakai tunggal supaya gampang nanti ya. Kata ahad itu sebetulnya dari sudut lugotan dia punya makna lain. Jadi dia punya makna ganda, punya polisemi ya, punya polisemi ya. Kata ahad itu ya, Qul huwallahu ahad. Ya. Itu bagus sekali ahad ya. Dia bisa juga diartikan bukan satu tapi pemersatu. Ya. Diksi ahad ini kan kalau Ibraniumnya kan ehad, Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh ehad. Masuk ke dalam lidah Arab, Arabian ahad ya. Ahad itu bisa berarti satu, bisa berarti pemersatu, pelaku, bisa, dua-duanya benar. Nah, sekarang apa bedanya? Kalau kita mengambil terjemahannya bahwa Qul huwallahu ahad ya, katakanlah bahwa dia Allah itu satu atau esa atau tunggal, itu berarti kita sedang berbicara dalam eksistensi Allah, bahwa dia itu ehad. Jelas ya? Eksistensinya yang kita bicarakan. Jam berapa ngantar adikmu? Jam 10 kurang 10. Yang ini 28. Ya nggak apa-apa, nanti jam 10 kurang 10. Nanti di interval aja ya. Nanti bapak ngantar adik sekolah. Oke, kita lanjut. Nanggung. Sampai mana tadi? Ehad, ahad ya. Kalau dia kita terjemahkan sebagaimana umumnya esa, tunggal, satu, maka itu yang sedang kita bicarakan adalah eksistensinya Allah, bahwa keberadaannya Allah itu tunggal. Ya. Oke. Tetapi kalau kita mengambil terjemahan bahwa ehad itu pemersatu, ya, maka yang sedang kita bicarakan ajarannya. Ajaran yang disampaikan oleh Allah. Apa? Ya dinullah. Dalam konteks kekinian ya tentunya Islam. Karena kalau konteks kedahuluan ya dimulai dari milata Abraham, Yahudi, Nasrani ya. Karena ini kan konteks kekinian, maka yang dibicarakan Islam. Aku ulangi. Jadi kalau mana lihat habis ini casnya.
Kalau yang kita bicarakan ya, itu kita menggunakan terjemahan bahwa Ahad itu pemersatu, maka yang sedang kita bicarakan adalah ajarannya, yaitu dinullah, yaitu Islam ya. Yang tadi eksistensi Allah yang tunggal, terus yang satunya tentang ajaran dari Allah itu. Tapi ada juga yang begini, yang menerjemahkan begini, Kul huwallahu ahad, menjadi dua-dua dia pakai. Katakanlah bahwa Allah itu satu-satunya pemersatu. Gitu. Ada yang begitu ya. Tinggal pilih mau yang mana. Memang secara umum seperti yang kita dapat bahwa Kul huwallahu ahad itu ya ahadnya itu satu atau esa. Mungkin ini masukan baru untuk kalian semua. Oke. Itu ada di Quran surat Al-Ikhlas ya. Quran surat Al-Ikhlas. Jadi ini ya, Al-Ikhlas itu tauhid. Ikhlas kemarin aku sudah jelaskan ya. Ikhlas itu hanya membagi apa yang kamu lakukan, pembaginya cuma satu. Siapa tuh? Allah. Jadi satu dibagi satu itu ya 100% dia. Ya. Tapi kalau kamu nggak ikhlas, ada lagi selain Allah, maka satu, misalkan ini Allah ditambah siapa lagi? Misalkan mertuamu, kamu sholat supaya mertuamu tahu, supaya kolegamu tahu, supaya siapa-siapa lagi tahu gitu ya. Ini, maka pembaginya menjadi 1, 2, 3, 4, menjadi 1/5 dia. Menjadi kecil, semakin tidak ikhlas. Ikhlas yang utuh itu 100%, satu dia ya. Hanya karena Allah, itulah yang aku bilang tadi. Aku bilang kemarin, ilah itu penggerak hidup. Dia bergerak dalam kehidupannya itu berdasarkan apa yang Allah ridho. Kalau Rob kan pembimbing, kalau ilah penggerak hidup ya. Makanya disebut ini al-ikhlas, ikhlas ya. Oke, meskipun di situ tidak ada kata ikhlas. Ini harus tahu nih. Nggak seperti yang lainnya kan, misalkan ada surat Al-Maidah, di situ ada kata hidangan ya, yang berhubungan dengan makanan. Oke. Syirik ini artinya mencampur dia. Dia mencampur. Tauhid ini artinya, hati-hati, ini kalau salah menjelaskan, salah memahami jadi bubrah ini ya. Ini penyatuan atau menjadi satu ya, menyatukan ya, menyatukan, berusaha menjadikan satu, menyatukan ya. Jadi tauhid itu lawannya syirik. Kalau tauhid itu menyatukan, kalau syirik itu mencampurkan. Nah, supaya sama agak-agaknya. Nampak sini, Le? Ya, mencampurkan ya. Tauhid itu menyatukan, syirik itu mencampurkan. Orang-orang Arab itu sebelum Islam datang sudah kenal Allah ya. Apa yang dicampur? Allah ya. Dicampur apa? Ya entah itu Lata, entah itu Huda, entah itu duniawi dan lain-lain ya. Sementara di sini menyatukan. Yang disatukan apa? Persepsimu, bukan Allahnya, karena Allah sudah jelas satu. Jadi jangan berpikir menyatukan ini misalkan Indonesia negara kesatuan ya. Di dalam kesatuan itu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan menjadi satu. Tidak begitu. Menyatukan ini artinya dia ke dalam. Kita, kerangka berpikir kita itu yang kita upayakan, yang disebut menyatukan itu hanya mengilahkan yang satu. Selain ilah, Allah dibuang. Tadi sudah kita lenyapkan ya. Paham ya? Di sini ya, menyatukan. Jadi begini. Di sini Allah ya. Ya. Terus
Ini yang Lata, yang Huda, yang tetek bengek di sini, ya. Ini kita buang. Ini kan ada dalam benak kita nih, ya. Jadi bukan menyatukan Allah, bukan Allah jelas satu, nanti ayat Al-Qur'annya aku jelaskan ya. Ini kerangka berpikirnya dulu aku pahamkan ya. Ini Allah, ini kita hanya menyembah Allah yang satu ini. Jadi kita mempersiapkan kita satukan. Yang ini, yang selain Allah ini, itu kita lenyapkan. Tadi kan sudah aku jelaskan, melenyapkan. Ya. Itu tauhid, ya. Tauhid itu menyatukan. Hanya meninggalkan yang satu, siapa? Allah. Ilah-ilah selain Allah dilenyapkan. Syirik tidak. Kalau syirik ini Allah, ini dia menjadi satu dengan selain Allah. Karena apa? Dia mencampur. Ya, mencampur. Jadi yang Lata, yang Huda, yang tetek bengek, yang ini, yang itu, dia campur dengan Allah. Jadi jangan kamu kira orang syirik itu tidak mengenal Allah. Syirik itu mengenal Allah, cuman dia mencampur dengan yang lain gitu loh. Syirik kan mencampur artinya. Kalau tauhid tidak, dia menyatukan. Menyatukan apa? Kerangka berpikir kita nih, ya. Ini gambarnya gini ya. Ini manusia ya. Ini. Jadi tauhid itu dia ke dalam, bukan keluar. Dia ke dalam, ya. Ini tauhid. Ya. Dia ke dalam. Otaknya ini menyatukan. Artinya apa? Yang macam-macam itu tinggal satu saja yang boleh ada dalam kesadarannya, ya apa? Allah. Ya. Yang lain dilenyapkan. Ya. Jadi dia tauhidnya itu menyatukannya itu ke dalam. Bukan Allah itu dijadikan satu, bukan. Karena Allah sudah satu. Ya, nanti ayat-ayatnya kita bicarakan. Oke. Itu dulu ya, nanti nggak tahu ini apa, interval atau gimana ya, sebentar, karena tinggal dikit sih ya, tinggal dikit, atau gini aja lah ya, aku ini udah jelas ya, tinggal dikit, ada tekanan waktu apa, mau ngantar sekolah ini, gini, ini sudah clear ya, nanti ayat-ayatnya aku kasih lah, ini ayatnya aku kasih ya, nggak tak selesai supaya nggak, ini ditutup aja ini jadi seri ketiga ya. Ayat-ayatnya itu ya. Pertama, Quran surat An-Nahl. An-Nahl ya, surat yang ke-16. Ayatnya 2. Ya. Di situ tidak ada ilah selain aku ya, di sini. Tidak ada ilah ya selain aku. Ya, di sini pakai aku dia. Akunya siapa? Jawabannya itu nanti di Quran surat Muhammad ya. Surat Muhammad, surat yang ke-47, nomor ayatnya 19 apa 9? Coba lihat nol. Surat Muhammad 47 nomor 19 bacakan. Ya. Jadi di sini Allahnya, jadi di sini aku. Dia bilang di sini tidak ada ilah selain aku. Akunya siapa? Belum selesai. Sebetulnya kalau kita tarik ke atas bisa, tapi di sini sudah dijawab. Kalau di surat Muhammad itu sudah deh. Tidak ada ilah selain Allah. Di sini dia pakai aku, ya kata ganti, ya. Di sini pakai proper name Allah. 4719. Oke, udah betul. Ini ya, 19 ini. Berikutnya Quran surat Al-Ikhlas. Kita sudah bicarakan tadi ya. Al-Ikhlas surat ke-112 ayat 1. Kemudian ini yang menarik. Kemarin kita sudah bahas Quran surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu aku kurang setuju terjemahannya ya. Itu di ayat 7, surat 72 ayatnya 2 ya. Di sini menariknya apa? Dia pakai sama-sama pakai kata ahad. Ya, di sini juga ahad. Ya.
Jadi menarik. Karena Allah itu juga biasanya di samping dijelaskan dengan kata ahad, dia pakai kata wahid. Bahkan kata wahid paling banyak. Kalau di ayat ini dia pakai ahad. Makanya aku terjemahan surat Al-Jin itu kurang cocok aku terjemahannya itu ya. Seperti apa yang kalian baca itu ya. Tapi intinya ini ya. Jadi kenapa yang ditauhidkan itu apa? Manusianya, kerangka berpikir manusia. Jadi ini pandangan, ini kembali ke pandangan, kerangka berpikir manusia yang ditauhidkan. Karena dalam pemikiran manusia itu macam-macam, maka dia ditauhidkan ya, menyatukan hanya Allah saja ilahnya. Selain Allah itu dia buang. Bukan Allahnya yang ditauhidkan, karena Allah itu sudah satu di sini, ya. Paham di sini ya? Mudah-mudahan paham lah ya, karena kalau nggak hati-hati ini bisa kacau nanti ya. Kembali aku ulangi, yang ditauhidkan itu ke dalam kitanya, kerangka berpikir kita. Kerangka berpikir kita ketika teos itu ada Allah, ada ini, ada itu yang disebut syirik tadi itu, maka yang bercampur itu kita buang semua, kita meninggalkan yang satu yaitu Allah ya, hanya kepada Allah saja. Itu penjelasan hari ini, dan aku kira ini sudah cukup ya untuk Mas yang tanya, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi yang lain. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.